Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari 6 materi. Jadi menu kita hari ini ada 6 materi sebagaimana nanti ada di slide. Baik anak-anak, kita langsung akan memulai materi yang pertama, yaitu pengukuran arus dan tegangan listrik arus searah atau DC. Baik, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengukuran kuat arus listrik. Yang pertama, dalam pengukuran kuat arus listrik ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memasang atau pemasangan ampere meter dalam rangkaian listrik. Perhatikan dalam slide ini bahwa pemasangan ampere meter itu harus dipasang seri dengan komponen listrik. Ini kan menggunakan bola lampu. Nah, berarti di sini memasangnya harus dirangkai secara seri. Seri itu diibaratkan seperti kalian duduk berdekatan dengan teman sebangku kalian. Nah, jadi berjejer seperti itu. Itu namanya rangkaian seri. Jadi di sini antara komponen listrik itu dengan ampere meter ini tidak bercabang. Saya kira sudah jelas gambarnya. Ini untuk pemasangan rangkaian listrik untuk pengukuran ampere meternya. Jadi sekali lagi, alat ukur dari kuat arus listrik adalah ampere meter dan cara memasangnya harus dipasang secara seri. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur kuat arus listrik? Perhatikan slide berikutnya. Nah, ini adalah cara pembacaan ampere meter. Perhatikan anak-anak, di sini ada dua hal yang harus kalian pahami. Di sebelah kiri ini ada beberapa skala pilihan. Ini adalah merupakan skala batas ukur alat. Batas ukur alat ini disesuaikan dengan berapa yang akan kita ukur. Di sini dalam slide ini gambarnya mulai dari skala yang terkecil yaitu 100 mA, 1 ampere, 5 ampere dan yang terbesar adalah 10 ampere. Jadi kalau kalian memilih 100 mA berarti skalanya diletakkan pada 100 ampere. Kemudian perhatikan di sisi yang lain, di sini ada dua skala. Ada dua jarum penunjuk di sini, yaitu ada skala yang bawah antara minus 10 sampai 100, kemudian yang skala atas minus 5 sampai 50. Kedua skala ini bisa digunakan. Ya, anak-anak ya. Jadi, untuk skala yang bawah, ini skala maksimumnya adalah 100, kemudian yang atas skala maksimumnya adalah 50. Nah, perhatikan bagaimana cara membaca alat ukur ampere meter ini. Yang diperhatikan adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum. Kalian perhatikan jarum ini menunjuk ke atau sesuai dengan jarum merah ini. Kalau kita pakai skala yang bawah itu nilainya adalah 34. Ini kan 20, kemudian 30, kemudian satu skala, ini dua skala berarti 34. Batas atau skala maksimumnya adalah 100, berarti 34 skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum adalah 100. Kemudian batas ukurnya karena kita letakkan pada angka 1 berarti ya kali 1. Jadi 0,34. Bagaimana kalau kita menggunakan skala yang atas? Berarti kalau skala yang atas terbaca berapa ini anak-anak? Antara 10 dengan 20 berarti ini 15. 15 ditambah 2 skala berarti 17. 17 dibagi dengan skala maksimumnya adalah 50. Berarti 17 dibagi 50 kali 1. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sama, yaitu 0,34 ampere. Nah, itu cara membaca ampere meter. Kita lanjutkan.
Di samping besaran kuat arus yang kita ukur dengan ampere meter, kita akan lanjut materi berikutnya adalah pengukuran beda potensial atau tegangan dengan menggunakan voltmeter. Sebelum pengukuran beda potensial atau tegangan listrik, terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan tegangan atau beda potensial listrik ini. Perhatikan ilustrasi yang ada di slide ini, ada 3 gambar. Gambar pertama menunjukkan benda A dan benda B yang bermuatan positif. Kemudian yang kedua, gambar kedua adalah benda C dan benda D yang sama-sama bermuatan negatif. Sedangkan gambar ketiga yaitu benda E dan benda F yang E bermuatan negatif sedangkan benda F bermuatan positif. Kita lihat bagaimana kuat arus listrik mengalir pada benda A dan benda B. Benda A di sini karena muatannya lebih banyak daripada benda B, berarti dikatakan potensial benda A lebih tinggi dari benda B, sehingga arus listrik mengalir dari A ke B. Ingat materi yang kemarin ya anak-anak ya. Kemudian untuk arus elektronnya berarti kebalikannya dari B menuju ke A. Kemudian yang benda kedua, gambar kedua, di sini sama-sama bermuatan negatif. Muatan negatif pada benda C ini lebih banyak daripada D. Sehingga benda D dikatakan mempunyai potensial yang lebih tinggi daripada benda C. Berarti arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah, jadi dari D ke C. Sebaliknya elektron mengalir dari C ke D. Sekarang bagaimana kalau muatannya satunya bermuatan negatif dan satunya bermuatan positif? Otomatis di sini dikatakan benda D yang bermuatan positif lebih tinggi daripada benda C, sehingga arus mengalir dari F menuju ke E dan elektron mengalir dari E menuju ke F. Nah, itu adalah merupakan beda potensial listrik. Kemudian apa definisinya beda potensial listrik? Nah, definisinya adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Jadi, tegangan atau beda potensial itu adalah W per Q. Energi dibagi muatan. Berarti satuannya adalah joule energi ya. Kemudian Q muatan itu adalah kolom. Joule per kolom itu dinamakan dengan volt. Sebagaimana definisi 1 volt seperti slide ini. Nah, setelah kita memahami apa pengertian beda potensial atau tegangan listrik, seperti tadi, kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur voltmeter atau beda potensial. Sebenarnya tidak jauh berbeda atau sama persis dengan apa yang dilakukan pada pengukuran ampere meter. Hanya yang berbeda di sini kalian ingat-ingat yaitu cara pemasangan voltmeter. Kalau tadi memasang ampere meter itu secara seri, harus seri sama dengan teman sebangku kalian. Ya, berjejer. Sedangkan untuk pengukuran tegangan dengan menggunakan alat ukur yang kita menggunakan voltmeter itu harus dipasang secara paralel. Jadi kalau paralel itu ibaratnya seperti teman kalian bangkunya di depan kalian atau di belakang kalian. Itu namanya paralel. Artinya sejajar. Seperti slide ini, perhatikan. Ya, udah paham ya? Bisa membedakan? Lanjut. Sekarang bagaimana membacaannya? Sama seperti tadi anak-anak ya. Jadi ada batas ukur yang ini, di mana di sini ada 10 mV yang terkecil dan yang terbesar adalah 10
100 milivolt, maaf, yang terbesar adalah 10 volt. Kemudian ada dua skala, skala bawah dan skala atas. Tadi rumusnya adalah skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Perhatikan batas ukurnya di sini, yang merah ini diletakkan pada angka 1, berarti batas ukurnya adalah 1 volt. Nah, sekarang skala yang ditunjuk jarum berapa? Perhatikan anak-anak. Di situ tepat pada angka 40. Ya kan? 40 berarti dibagi 100. Berarti 40 per 100 kali 1. Berapa? 0,4 volt. Ya, itu kalau menggunakan skala bawah. Kalau menggunakan skala atas, sama anak-anak. Berarti yang dibaca di sini karena jarumnya menunjukkan angka 20 menurut skala yang atas dibagi dengan skala maksimumnya adalah 50. Dikali batas ukurnya tetap 1. Jadi 20 per 50 sama, yaitu 0,4. Jadi itu cara mengukur menggunakan voltmeter dan ampere meter. Untuk latihannya nanti anak-anak bisa latihan sendiri. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan pada ibu, bisa melalui Wapri atau bisa melalui e-learning. Kita lanjutkan anak-anak dengan materi yang kedua, yaitu mengenai hukum Ohm 1. Kita sudah mengenal 3 komponen listrik. Yang pertama yaitu kuat arus listrik, dan yang kedua adalah beda potensial atau tegangan listrik. Dalam hukum Ohm ini nanti kita akan mempelajari bagaimanakah hubungan antara kedua besaran tersebut. Nah, hukum Ohm ini menggunakan rangkaian sederhana. Perhatikan dalam slide ini ada baterai, ya. Baterai adalah merupakan contoh dari salah satu sumber arus searah kan anak-anak, ya. Jadi baterainya ini diganti, mula-mula ada 1 baterai, kemudian diganti 2 baterai, kemudian diganti 3 baterai. Kemudian di sini dilengkapi dengan hambatan, kemudian dihubungkan dengan sebuah bola lampu. Ya. Ketika diberikan 1 buah baterai dalam waktu yang bersamaan, di sini kita akan mengamati berapakah besarnya tegangan dan berapakah besarnya arus dalam rangkaian sederhana ini. Perhatikan, ingat tadi bahwa untuk arus listrik harus dipasang seri, sedangkan untuk tegangan harus dipasang paralel. Nah, ya, anak-anak, perhatikan, kita lanjutkan. Ternyata dari percobaan yang telah dilakukan, di sini diperoleh untuk 1 baterai hasil pengukuran voltmeternya menunjukkan angka ini untuk 2 baterai itu, dan untuk 3 baterai sebagaimana data yang ada ini. Berarti dari 3 kali percobaan ini berturut-turut, ternyata makin besar atau makin banyak baterainya, tegangannya makin besar, ternyata arusnya juga ikut besar. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan ini adalah bahwa tegangan itu sebanding atau berbanding lurus dengan kuat arus. Artinya makin besar beda potensial atau tegangannya, arus listriknya juga semakin besar. Kemudian dari situ diambil kesimpulan akhirnya oleh Ohm, menjadi persamaannya menjadi V sama dengan I kali R, atau mungkin sering kalian singkat dengan VIR. V-nya adalah beda potensial atau tegangan volt, kemudian I-nya adalah kuat arus, dan R-nya adalah hambatan listrik. Nah, berikutnya lihat tabelnya anak-anak, ternyata grafik yang menyatakan hubungan antara
Tegangan pada sumbu Y dan kuat arus pada sumbu X menunjukkan grafik berupa garis lurus. Ya. Di samping tadi kita membuat grafik yang menyatakan hubungan antara tegangan dengan kuat arus, kita juga bisa buat grafik yang menyatakan hubungan antara kuat arus dengan hambatan sebagai atau seperti terlihat pada slide ini. Perhatikan anak-anak, ketika arusnya 1 ampere, R-nya menunjukkan 10, ketika arusnya menyatakan 0,5 dan seterusnya, sehingga bisa dibaca dari hasil bagi antara I1 antara V dengan R-nya adalah menyatakan ini 1 ampere, 0,5 ampere dan seterusnya. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa hambatan itu adalah V per I, tegangan dibagi kuat arus. Jadi VIR tadi V sama dengan I kali R, atau bisa ditulis dalam R sama dengan V per I. Anak-anak, kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu hambatan listrik. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya sebuah hambatan listrik, di sini kita gunakan beberapa pengamatan. Perhatikan anak-anak, di sini ada 2 rangkaian di sini. Yang pertama kalian perhatikan, ini satu baterai dihubungkan dengan hambatan, kemudian dihubungkan dengan bola lampu. Kemudian gambar yang kedua sama. Apa bedanya? Perhatikan anak-anak. Iya, benar ya. Jadi untuk yang gambar pertama di sini panjang penghantarnya ini lebih pendek, sedangkan gambar 2 ini lebih panjang. Jadi di sini ada beberapa variabel yang kita amati. Pertama adalah panjang kawat. Ini variabel bebasnya, variabel manipulasinya. Panjang kawatnya berbeda, satunya pendek, satunya panjang. Kemudian variabel kontrolnya atau variabel tetapnya adalah jenis kawatnya sama, anak-anak. Luas penampangnya, tebal kawatnya juga sama. Jadi di sini variabel responnya adalah hambatan kawat. Ternyata setelah diamati, semakin panjang kawat penghantarnya, semakin besar hambatan kawatnya. Nah, ini anak-anak. Jadi dari mana kita tahu? Dari pengukuran ampere meternya. Ternyata di sini hasil pengukuran ampere meter untuk rangkaian gambar A itu lebih besar daripada kuat arus pada rangkaian gambar B. Jadi IA lebih besar daripada IB. Padahal I itu kan dari rumus hukum Ohm tadi, V sama dengan I kali R. Berarti I itu sama dengan V per R. Jadi berbanding terbalik antara I dengan R itu. Berarti RA lebih kecil daripada RB, sehingga LA lebih kecil daripada LB. Nah, berarti kesimpulannya, semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Secara matematis dituliskan R sebanding dengan L. Kemudian yang kedua berikutnya adalah kita akan bandingkan bagaimana hambatan kedua rangkaian ini apabila jenis kawatnya dirubah. Satunya dibuat dari hambat jenis aluminium, kemudian yang kedua adalah tembaga. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Dari hasil pengukuran ampere meter disimpulkan ini IA kurang dari IB, artinya kuat arus dari gambar A kurang dari yang B, sehingga RA lebih besar daripada RB, sehingga Rho
Rho ini hambat jenis dari aluminium lebih besar dari hambat jenis dari tembaga atau Cu. Jadi di sini disimpulkan bahwa hambatan itu berbanding lurus atau sebanding dengan hambat jenis. Makin besar hambat jenis kawat, berarti hambatan kawat semakin besar. Berikutnya yang ketiga, kita akan mengamati lagi dengan merubah luas penampangnya. Dari gambar sudah terlihat anak-anak, yang gambar A dengan gambar B. Gambar A ini lebih tipis karena luas penampangnya lebih kecil daripada gambar B. Di sini kawatnya lebih tebal. Hasil pengamatannya ternyata kuat arus pada kawat yang lebih tipis itu lebih kecil daripada kuat arus yang lebih besar. Sehingga disimpulkan bahwa di sini makin tipis atau makin besar luas penampang kawat, makin tebal kawatnya, hambatan kawatnya semakin kecil. Artinya hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Nah, dari 3 hasil pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat, yaitu panjang kawat, yang kedua adalah luas penampang kawat atau A simbolnya, kemudian yang ketiga adalah hambat jenis atau Rho. Secara matematis dituliskan bahwa R itu sama dengan Rho kali L per A. R-nya adalah hambatan, satuannya adalah ohm, L-nya panjang kawat meter, luas penampang kawat meter persegi, dan Rho hambat jenis, satuannya adalah Rho meter. Nah, ini kesimpulannya anak-anak ya. Jadi hambatan itu berbanding lurus dengan hambat jenis yang di atas ini, berbanding lurus ya. Hambat jenis dan panjang kawat serta berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Anak-anak, kita lanjut dengan materi yang keempat. Kalau tadi hukum Ohm 1, sekarang materi yang keempat adalah hukum 1 Kirchhoff. Perhatikan, rangkaian atau skema dari hukum 1 Kirchhoff adalah seperti yang ada di slide ini. Perhatikan anak-anak, di sini ada 2 buah lampu yang dipasang seri. Satu kita namakan L1, lampu 1 kita namakan L1, kemudian lampu 2 kita sebut dengan L2. Kedua lampu ini dirangkai dengan 1 buah baterai, kemudian ditambahkan dengan 1 buah hambatan. Kemudian di sini pada kedua bola lampu ini secara seri dipasang pada lampu 1, berarti nanti akan terukur arus yang mengalir pada L1. Kemudian secara seri dipasang pada lampu kedua, berarti terukur I2. Gitu anak-anak. Artinya di sini pemasangannya juga secara seri. Ternyata apa yang kalian perhatikan di sini hasil ukur dari I1 dan I2? Iya, tepat ya. Ternyata arus yang mengalir pada bola lampu 1 atau I1 dengan I2 ini nilainya sama. Jadi kesimpulannya, pada rangkaian yang tidak bercabang atau seri, jadi dalam rangkaian seri, kuat arus listrik di mana-mana sama. Ingat ya anak-anak ya. Jadi pada rangkaian seri kuat arus listriknya sama besar. Bagaimana kalau paralel? Kita lihat berikutnya. Nah, ini yang rangkaian paralel, perhatikan. Jadi 2 bola lampu tadi yang semula di seri sekarang kita pasang secara paralel.
Di sini dipasang 3 buah ampere. Pada bola lampu 1 dipasang ampere meter pertama, ampere meter, kemudian bola lampu I2. Nah, di sini berarti I1, ini I2. Kemudian dari sumber tegangan, kemudian hambatan, berikutnya di sini ada juga ampere meter yang dipasang di sini. Jadi ini menunjukkan arus yang mengalir pada kedua bola lampu ini, yaitu di ampere meter pertama ini. Kemudian ini bercabang menuju ke lampu 2 dan lampu 1. Ternyata hasil pengukurannya, coba perhatikan anak-anak. Apa yang terjadi? Ternyata jumlah arus yang mengalir pada I1 dan I2 ini jumlahnya sama dengan arus yang mengalir pada ampere meter sebelum bercabang ini. Jadi pada rangkaian paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk ini nanti jumlahnya sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Dari hasil pengamatan ini akhirnya oleh Kirchhoff selanjutnya ditulis sebagai hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari cabang itu. Jadi ini yang masuk, kemudian ini keluar menjadi I1 dan I2. Kalau ini saya nyatakan dengan I, arus yang mengalir di sini, dan di sini adalah I2, di sini I1, maka di sini I1 ditambah I2 sama dengan I. Jadi jumlah arus yang masuk dalam suatu cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari cabang tersebut. Itulah yang kita kenal dengan hukum Kirchhoff 1. Dari bunyi hukum Kirchhoff 1 tadi, coba perhatikan ada contoh sederhana skema rangkaian di bawah ini. Di sini ada arus masuk menuju ke cabang P. Perhatikan, kita tahu masuk ini lihat panahnya ya. Jadi kalau panahnya menuju ke sebuah titik itu berarti masuk, kemudian yang keluar dari titik P ini berarti ini arus keluar. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya, arus masuk 40 ampere, kemudian keluar 10 ampere, lalu berikutnya masuk ke Q, kemudian masuk ke I2 dan keluar ke S. Kemudian dari P juga ada yang masuk ke I1, selanjutnya ke I2 dan S. Terus ada yang cabang ketiga yaitu 25. Kita diminta dari rangkaian ini bisa menentukan berapa besarnya I1 dan I2. Kita gunakan dulu hukum Kirchhoff 1 tadi, jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk 40. Sedangkan yang keluar dari titik P di sini ada 10 dan 25. Berarti I1 itu berapa besarnya? Nah, dapat ditulis persamaannya menjadi I sama dengan 10 ditambah I1 ditambah 25. Berarti besarnya I1 adalah 5 ampere. Berarti arus yang masuk 40, arus yang keluar juga 40. Itu ya anak-anak ya. Terus berikutnya kita lihat ada cabang lagi titik Q. Yang menuju ke titik Q di sini adalah ini 10 ampere, perhatikan ini ya. 10 ampere masuk ke Q. Ya. Berarti persamaannya menjadi 10 ampere ditambah I1. I1 ini kan juga masuk ke Q. Ya. Jadi 10 sama I1 masuk ke Q.
sama dengan yang keluar adalah I2. Jadi 10 plus I1 sama dengan I2, maka berarti I2 sama dengan 15 ampere. Berarti I1 dan I2 sudah ketemu anak-anak, tinggal I3. I3 itu di sini. Untuk mencari I3 kita perhatikan titik S. Di titik S di sini ada arus masuk I2 dan arus masuk dari bawah 25. Berarti persamaan arus yang masuk adalah I2 ditambah 25 sama dengan I3. I2-nya 15 ditambah 25 sehingga I3-nya adalah 40. Berarti sudah ketemu I3-nya 40. Nah, ini contoh sederhana penerapan dari rangkaian hukum Kirchhoff 1. Anak-anak, kita lanjut dengan materi yang kelima. Hambatan seri dan hambatan paralel. Ini langsung saja karena ini juga merupakan materi ulangan yang sudah kalian dapatkan dulu di SMP atau MTS, maka saya percepat ya anak-anak ya. Perhatikan di sini ada tiga hambatan R1, R2 dan R3. Pada R1 di situ ada titik AB, kemudian pada R2 ada BC dan pada R3 ada RCD. Masing-masing tegangan pada AB adalah VAB, pada ujung-ujung R2 adalah VBC dan tegangan pada ujung-ujung CD adalah VCD. Kemudian beda potensial atau tegangan antara A dan D itu berarti dihubungkan seri. Nah, berarti tegangan yang ada pada ujung-ujung A sampai D itu adalah jumlah dari VAB, VBC ditambah VCD. Nah, karena hukum Ohm 1 mengatakan V sama dengan I kali R, berarti ini I kali R1 tambah I kali R2 dan seterusnya, sehingga kesimpulannya hambatan pengganti atau hambatan total seri itu rumusnya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Betul, lanjut ya. Sekarang yang kedua adalah susunan paralel. Susunan paralel di sini perhatikan di sini ada R1, R2, R3. Arus yang mengalir pada R1 adalah I1, pada R2 adalah I2 dan pada R3 adalah I3. Berarti di sini arus yang masuk itu dinamakan dengan I, kemudian bercabang pada I1, I2 pada I3. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1 tadi, arus yang masuk berarti I itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Dari hukum Ohm, I adalah V per R. Berarti setelah diturunkan didapatkan persamaan bahwa tegangan paralel adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Saya kira kalian masih ingat banget ya anak-anak ya tentang rumus seri dan paralel ini. Nah, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini ada dua contoh soal. Pada gambar 1, pada soal nomor 1 di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 hambatan. Nah, kita perhatikan anak-anak, ternyata 7 hambatan ini merupakan hubungan seri seluruhnya. Jadi ini hanya dilengkungkan begitu saja. Jadi ini tidak putus, hambatan satu dengan yang lainnya tidak bercabang sama sekali. Jadi karena tidak bercabang sama sekali seperti ditekuk, ya itu berarti hambatan seri, hubungan seri. Berarti tinggal menjumlahkan saja antara 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Jadi semuanya total adalah 23
ohm. Saya kira tidak ada kesulitan anak ya. Terus berikutnya yang nomor 2. Perhatikan di sini ada rangkaian paralel seri. Jadi yang paralel kita dahulukan. Antara 6 ohm dengan 3 ohm ini dihubungkan paralel. Kemudian nanti setelah itu disederhanakan menjadi di bawahnya ini. Berarti ini 4 ohm, kemudian ini adalah R paralel, kemudian ini yang 3 ohm. Yang paralel dicari dulu hambatan penggantinya menggunakan rumus tadi, 1 per Rp ditambah 1 per R1 tambah 1 per R2. Berarti diperoleh ini 1/6 tambah 1/3, samakan penyebut dulu menjadi 3/6. Karena rumusnya masih 1 per Rp, berarti Rp-nya adalah 2 ohm. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 ya. Berarti 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3 berarti 18 dibagi 18 dibagi 9 yaitu 2 ohm ya. Jadi untuk dua hambatan untuk rangkaian paralel kalian sekali lagi bisa menggunakan Rp-nya nggak usah dibalik, nanti langsung sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Setelah itu berarti hambatan paralelnya ini kita ganti dengan 2 ohm. Berarti sekarang 4 ohm, 2 ohm, 3 ohm dirangkai seri. Berarti 4 tambah 2 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 9. Ya. Nah, sekarang coba bagaimana kalau seperti ini. Nah, kalau tadi pada contoh soal sebelumnya itu hanya rangkaian paralel seri saja, sedangkan pada contoh soal berikutnya ini sudah ditanyakan pula arus dan tegangan masing-masing pada cabang. Perhatikan anak-anak, di sini ada hambatan 4 ohm ya. Kemudian bercabang pada I1 6 ohm, pada I2 yaitu 3 ohm. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya 18 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus totalnya, kemudian kuat arus pada I1 dan I2, serta tegangan antara A dan B, serta antara B dengan C. Ya. Terlebih dahulu kita selesaikan untuk menentukan hambatan totalnya. Seperti tadi anak-anak, ini 6 ohm dengan 3 ohm dirangkai paralel kita dahulukan. Kalau kita tidak usah seper-seper berarti 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3. Berarti langsung ketemu 2 ohm. Ya. Kemudian 2 ohm diseri dengan 4 ohm. Jadi hambatan totalnya adalah 6 ohm. Berarti arus totalnya itu adalah tegangan sumber ini dibagi dengan hambatan totalnya. Berarti 18 dibagi 6. Jadi ada 3 ampere. Ya. Terus berikutnya kita akan mencari kuat arus pada I1 dan I2. Ya. Kita ingat tadi anak-anak bahwa kalau rangkaian itu di seri, tadi yang sama apanya? Kuat arusnya ya. Kalau paralel yang sama apanya? Tegangannya. Ingat-ingat ya. Berarti kalau begitu untuk mencari besarnya I1 dan I2, kita bisa menggunakan perbandingan ini. Karena tegangannya sama, I kan V per R ya anak-anak, berarti 1 per R1 dibagi dengan 1 per R2. Berarti 1 per 6 dibagi 1 per 3.
Ya, sehingga diperoleh I1-nya adalah 1/1, berarti diperoleh berapa ini? 1 ampere. Ya, kemudian I2-nya berarti ada 2 ampere. Ya. Kemudian setelah ketemu I1 dan I2-nya, pada yang ketiga ditanyakan tegangan antara A dan B. Tegangan antara A dan B. Berarti I dikalikan dengan R3. Berapa R3-nya? R3-nya 4. Berarti 3 kali 4. Ya, berarti 12 volt. Kemudian untuk VBC berarti I1 kali R1. I1-nya tadi adalah 1. Mana tadi ini? Ya. Kemudian R1-nya adalah 6, diperoleh 6 volt, ya. Anak-anak, kita lanjutkan dengan materi yang terakhir, yaitu mengenai sumber tegangan. Untuk pengertian sumber tegangan, di sini ada 2 pengertian, yaitu mengenai gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Kita harus bisa membedakan mana yang namanya GGL, gaya gerak listrik, yang simbolnya E, sama nanti tegangan jepit. Definisi dari GGL, gaya gerak listrik, itu adalah beda potensial atau tegangan dari ujung-ujung sumber tegangan pada saat belum mengalirkan arus listrik atau ketika rangkaian dalam keadaan terbuka. Jadi dengan kata lain, ketika baterai itu belum kalian hubungkan, kemudian baterai itu ujung positifnya kalian hubungkan dengan ujung positif dari voltmeter, kemudian negatifnya dihubungkan dengan negatifnya voltmeter, berarti yang terukur dari baterai sebelum dihubungkan dengan apa-apa itu namanya adalah GGL. Paham ya anak-anak ya? Jadi gampangannya ya berarti tegangan pada baterai sebelum dihubungkan. Kita lanjutkan dengan yang kedua adalah tegangan jepit. Kalau tadi ketika baterai itu belum dihubungkan atau dalam keadaan rangkaian terbuka namanya adalah GGL. Sekarang kebalikannya, tegangan jepit adalah tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat rangkaian tertutup atau pada saat mengalirkan arus listrik dalam rangkaian. Ya, jadi kalau sudah begini kemudian diukur, nah dengan voltmeter pada baterai ini namanya adalah tegangan jepit. Bisa bedakan anak-anak antara tegangan jepit dengan GGL. Saya lanjutkan ya. Setelah kita memahami apa yang dinamakan dengan tegangan jepit dan GGL, kita akan bahas bagaimana kalau baterai itu kita susun secara seri dan secara paralel. Ini juga sudah kalian dapatkan dulu di SMP, jadi ibu tinggal mengulang, jadi agak cepat ya anak-anak ya. Perhatikan yang gambar 1, ini adalah rangkaian seri, jadi antara beberapa baterai yang dirangkai seri. Kita tahu bahwa baterai itu juga terdapat hambatan dalam, simbolnya R kecil ini. Jadi masing-masing baterai ini mempunyai hambatan dalam. E ini R1, ini E2, R2, ini E3, R3. Maka nanti GGL totalnya itu adalah N kali E.
Jadi misalkan kalau satu baterai itu 1,5 anak-anak, berarti E totalnya adalah, kalau baterainya itu sama, GGL-nya berarti 3 kali 1,5. Hambatan dalam totalnya bagaimana? Juga dikalikan. Kalau sama, misalnya masing-masing 0,5 volt, 0,5 ohm, berarti ya 3 kali 0,5. Ya. Jadi N-nya itu adalah jumlah baterai, R kecil adalah hambatan dalam. Sekarang bagaimana kalau paralel? Nah, perhatikan rangkaiannya. Kalau paralel seperti ini, nanti nyusunnya, maka E totalnya tidak dijumlah seperti tadi, tapi tegangan total yang terukur adalah sama dengan E, sama dengan satu buah baterai. Jadi misalnya 1,5 volt dirangkai paralel, hasilnya bukan 4,5 seperti seri tadi, tapi hasilnya cuma 1,5 volt. Sedangkan hambatan totalnya adalah satu buah hambatan itu dibagi dengan banyaknya baterai. Jadi misalnya kok satu baterai ini hambatan dalamnya 1, kemudian ada 3 buah baterai yang dirangkai paralel, berarti hambatan totalnya adalah 1/3. Nanti pada contoh pada buku saku Vindo akan dijelaskan lebih jelas lagi. Demikian anak-anak materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sudah ada 6 materi. Nanti kalau ada kurang jelas bisa direspon pada e-learning dan WA group. Demikian pula untuk contoh-contohnya nanti kita akan bahas di sana. Tetap semangat dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.